Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Saya akan membagikan renungan firman yang berjudul Terlepas dari Kutuk Finansial. Mari kita terlebih dahulu membaca ayat firman Tuhan di dalam Imamat pasal yang ke-26, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi, dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu, sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan tadi, kita melihat ada istilah bahwa Tuhan akan membuat langit di atasmu menjadi besi dan tanahmu sebagai tembaga. Ditambah lagi, Tuhan berkata, tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak memberi hasil, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buah. Apa yang digambarkan oleh ayat firman Tuhan ini, kalau kita sederhanakan di dalam bahasa Indonesia, saya menemukan satu kata yang paling tepat, yakni melarat. Susah payah bekerja, tidak mendapatkan hasil. Sial terus. Kesulitan demi kesulitan yang datang bertubi-tubi seolah-olah tidak ada jalan keluar. Maka yang perlu kita selidiki terlebih dahulu itu ialah bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan. Bagi saya sih seperti itu. Kalau kita ingin mengevaluasi keadaan kita, yang perlu kita pertanyakan terlebih dahulu ialah bagaimana hati kita kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Itu pribadi saya ya. Karena kalau hidup saya nggak benar di hadapan Tuhan, saya hidup di dalam dosa, maka apapun yang saya lakukan, sekalipun saya mengubah strategi saya di dalam berusaha, semuanya tetap akan sia-sia. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Penyertaan Tuhan yang menjadikan kita berhasil. Apapun yang kita andalkan, selain daripada Tuhan, semuanya bersifat tidak pasti. Hanya di dalam Tuhan itu ada kepastian. Terus terang saudaraku, renungan ini berangkat dari keresahan hati saya. Ketika saya masih menjadi seorang jemaat Tuhan yang baik, ada sebuah pertanyaan yang muncul di hati saya yang menggelitik saya selama ini. Kalau akar segala kejahatan itu ialah cinta akan uang, kenapa hari-hari ini di gereja Tuhan kok lebih banyak membicarakan soal uang, soal terobosan finansial, soal ekonomi berlimpah-limpah, seolah-olah itu disampaikan lebih utama daripada pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan hampir selalu judul-judul ibadah gereja masa kini itu menggunakan tagline terlepas dari kemiskinan, mengalami terobosan finansial, diberkati berlimpah-limpah. Judul-judul itu memang sih menarik hati bagi para jemaat yang memang rindu mengalami terobosan finansial. Dan setelah kita mendengarkan khotbah Bapak Pendeta 30, 45 sampai dengan 60 menit, intisari daripada terobosan finansial itu biasanya ialah menabur ke dalam gereja dalam bentuk persepuluhan, buah sulung, persembahan-persembahan khusus. Menabur banyak akan menuai banyak. Sehingga saya akan maklum kalau di awal renungan tadi saudara berpikir yang tidak terhadap isi renungan ini. Jadi dalam kesempatan ini, saya mau meluruskan pemahaman kita mengenai terobosan finansial atau terlepas dari kutuk finansial. Sebagaimana ayat pembacaan kita tadi, itu adalah contoh kutuk atau penghukuman yang Tuhan akan timpakan kepada setiap orang yang tidak bertobat, yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, tetapi tidak mau berbalik kepada Tuhan. Maka semuanya itu akan terjadi dalam hidup mereka. Kalau kita ingin diberkati, simple aja, berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Ketika engkau menerima darah pengampunan Tuhan Yesus Kristus, maka berkat Tuhan itu akan menggantikan kutuk di atas kepala saudara. Hal yang kedua yang harus saudara lakukan ialah kerjakan lagi apa yang semula saudara kerjakan. Dan lihatlah, kali ini langit di atas tidak lagi besi
dan tanah di bawah tidak lagi tembaga, saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup saudara berlimpah-limpah. Asal saudara tekun dan rajin bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, yes. Tetapi saudara juga harus bekerja. Lewat jerih lelah saudara bekerja, Tuhan menjadikan apa yang saudara tabur itu berhasil. Mau 30, 60, 100 kali lipat sesuai dengan takaran kesanggupan saudara. Supaya berkat yang saudara terima tidak membuat saudara seperti orang makan yang keselak karena memaksakan banyak makan tetapi tenggorokanmu kecil. Kalau Tuhan menakar berkat kita sekian, syukuri setiap hari saudaraku. Jangan sampai saudara diberkati berlimpah-limpah tapi itu saudara pakai untuk menikah lagi, punya simpanan, berbuat dosa, maka berkat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, 3 tahun terakhir ini saya mau tegaskan saya pribadi dan keluarga sudah terlepas dari yang namanya intimidasi hukum persepuluhan. Biasanya hukum persepuluhan itu selalu disertai dengan intimidasi. Siapa yang tidak melakukannya akan terkutuk. Siapa yang tidak melakukannya tidak akan diberkati rumah tangganya, tidak akan diberkati ekonominya. Saya katakan tidak seperti itu. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hukum persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Bagi orang percaya, bagian kita ialah memberikan persembahan dengan sukacita dan sukarela. Tidak ada lagi persepuluhan. Saya mau bersaksi, bahkan melalui masa-masa pandemi yang berat ini, sekalipun kami tidak membayar persepuluhan seperti yang diajarkan di gereja-gereja, hidup kami tetap diberkati. Kami tetap melihat Tuhan mencukupkan kebutuhan kami. Kami tetap melihat Tuhan memberkati rumah tangga kami, melindungi kami, memelihara kami setiap hari. Karena pengajaran terobosan finansial sama dengan melakukan persepuluhan itu, bagi kami itu adalah pengajaran yang keliru. Yang benar ialah kalau saudara dipercayakan berkat oleh Tuhan dan saudara rindu untuk menabur untuk pelayanan, lakukan itu dengan sukacita, sukarela. Kalau saudara melihat saudara, tetangga saudara, atau saudara melihat ada orang yang tertimpa bencana dan saudara ingin menolong, lakukan itu karena saudara mengasihi Tuhan. Dan berikan itu dengan sukacita, sukarela, tanpa dengan paksaan, tanpa mengharapkan imbal balik, tanpa ada pamrih di belakang semuanya, tanpa ada prinsip menabur banyak menuai banyak, tanpa ada pikiran menuai 100 kali lipat. Lakukan semuanya itu oleh karena saudara mengasihi Tuhan. Ini baru yang namanya memberi persembahan yang benar. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin terlepas dari kutuk finansial, yang pertama-tama saudara bertobat kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, bekerjalah dengan tekun, dengan giat, dengan jujur, dengan segenap hati dan kesungguhan, seperti untuk Tuhan, dan didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan curang, jangan menerima suap, jangan korupsi. Lakukan itu dengan sukacita. Saya percaya Tuhan pasti menjadikan saudara berhasil dan beruntung, dan Tuhan pasti memberkati kehidupan finansial saudara. Belajarlah untuk terbiasa dengan kata cukup, karena diberkati di dalam Tuhan itu bermula ketika kita sudah merasakan cukup dan kita mengucap syukur. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menegur dan mengingatkan kami. Kami bersuka cita. Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik, sangat baik. Ajar kami untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, Tuhan. Untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Ampuni dosa pelanggaran kami, Tuhan. Tahirkan kami oleh kuasa darah. Kami percaya kutuk di atas kepala kami akan Tuhan gantikan dengan berkat orang benar. Pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.